Jadi di bagian ini yang sudah pernah di minggu sebelumnya, untuk CFD ini ada beberapa hal yang memberikan pengaruh seperti bagaimana model mesh yang digunakan, karena bentuk mesh atau grid yang dipakai pada saat melakukan simulasi, ketika simulasinya dengan kondisi model mesh-nya struktur dengan unstruktur, lalu segitiga dan kuadrilateral ini memberikan hasil atau post processing-nya pasti akan berbeda. Jadi nilainya juga akan berbeda. Nah, hal inilah yang seringkali muncul kalau di jurnal-jurnal itu, seringkali keluar ada mesh independent test. Ada tertulis mesh independent ya, independent test. Nah, tujuannya adalah untuk mencari model grid atau model mesh apa yang sesuai dengan kondisi yang akan disimulasikan. Lalu apa yang dikerjakan ketika memilih model-model tersebut, model mesh-nya? Yang pertama misalnya ketika simulasi ini dilakukan, dia menggunakan triangular, misalkan ya. Lalu setelah didapat hasilnya kan berupa gambar ya, atau post processing, kemudian atau berupa grafik. Nah, hasilnya itu nanti dilakukan validasi. Validasinya ya bisa saja dengan menggunakan metode berbeda. Metode berbedanya ya salah satunya dengan pendekatan eksperimen, cobaan, atau mengukur kondisi aktualnya dengan bantuan alat ukur ya. Jadi, nah, ketika sudah didapatkan kondisi mesh, misalnya untuk kondisinya yang triangular mesh-nya, lalu hasil eksperimennya ternyata hampir mendekati kondisi yang sesungguhnya ya, artinya berdasarkan validasi. Kemudian model mesh inilah yang nanti akan digunakan, model mesh yang bentuknya triangular. Lalu triangular itu nanti bisa saja nanti divariasikan lagi kondisinya secara terstruktur, secara sama ya, ukuran bentuk ukuran triangularnya, segitiganya, atau unstruktur. Jadi nanti juga itu dilakukan. Misalnya ketika sudah dapat, oh ternyata simulasi yang hampir mendekati itu kondisinya seperti ini dengan triangular dan unstruktur. Lalu berapa banyak jumlah mesh? Misalnya ada yang melakukan mesh-nya itu jumlah volumenya ya, volume kalau dalam bentuk 3D volumenya berapa, misalnya ada yang menggunakan variasi misalnya 100, lalu ada yang 150, kemudian 200. Nah, ini nanti dilakukan ketika menggunakan jumlah mesh 100 dengan jumlah mesh-nya 150 dan 200, yang manakah lebih mendekati kondisi aktualnya, kondisi objek yang akan disimulasikan tersebut. Ternyata setelah didapatkan, misalnya ini misalkan ya, setelah dilakukan simulasi dapatnya jumlahnya adalah 150. Itulah kondisi mesh independent test. Jadi melakukan model mesh apa atau bentuk grid apa yang sesuai untuk simulasi yang akan dikerjakan tersebut. Karena kontribusinya meshing atau membuat grid ini berfungsi terhadap hasil akhir dari objek yang akan disimulasikan. Nah, setelah didapatkan
mesh independent 150, baru nanti untuk langkah variasi selanjutnya, misalnya di bagian berikutnya ingin menampilkan kontur kecepatan, kemudian misalnya tekanan, nah, lalu nilai TKE ya misalkan ya, turbulent kinetic energy. Jadi dari jumlah mesh itulah yang dipergunakan untuk memberikan post processing, misalnya untuk kecepatan berapa, hasilnya tekanan berapa, dan turbulent kinetic energy dan seterusnya. Sampai seberapa banyak informasi yang dibutuhkan. Ya, itu fungsi dari peran dari model mesh tersebut. Nah, kemudian lanjutkan ya, karena di minggu sebelumnya. Nah, ini adalah contoh dari model mesh kalau di Zoom seperti ini tampilannya. Dari namanya struktur ya, struktur kuadrilateral ini digunakan untuk mensimulasikan airfoil. Airfoil itu ya wings atau sayap pesawat. Di bagian kondisi seperti ini, apa yang dilihat model mesh-nya? Yang pertama adalah ketika ini dilakukan, disimulasikan, model mesh-nya itu cukup fine ya, artinya cukup rapat di bagian zona yang mendekati ini, mendekati objeknya. Jadi rapat sekali. Gridnya itu jaraknya ya space-nya cukup rapat. Nah, tapi di bagian domain yang berikutnya mulai merenggang. Kalau diperhatikan ya, ini di bagian ini rapat di bagian zona yang mau dilihat, kemudian di bagian berikutnya terjadi perenggangan. Kenapa hal itu dilakukan? Kenapa dia tidak menggunakan, misalnya kalau zonanya ini rapat, semuanya juga ini grid-gridnya rapat. Nah, yang pertama alasannya adalah karena di bagian luar ya, ini kan variasi jaraknya cukup jauh, radiusnya. Jadi kalau misalkan ada yang tahu kira-kira panjang wings lebarnya berapa sayap itu? 1 meter ya. 1 meter kali 10. 1 meter kali 10 berarti 10 meter. Nah, jadi jaraknya itu kalau misalnya ini adalah lebarnya 1 meter, berarti 10 kali dari ini. Diperkirakan ini 10 kali dari jaraknya. Karena kalau misalnya itu masih dibuat, gridnya masih dibuat rapat, nanti pada saat proses penghitungan akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Hitungnya lama karena semakin banyak grid yang digunakan, semakin banyak node yang dipakai, maka akan menghitung perpindahan fluida atau partikelnya itu dia semakin lama. Jadi kalau misalnya dari titik 1 ke titik 2, sedangkan jarak antara titik 1 dan titik 2 itu dekat, maka dia akan menghitung satu lebih lama lagi. Nah, hal ini juga sama kalau misalnya ini diilustrasikan, ini ada grid lagi. Nah, di bagian tersebut ada grid, maka proses iterasinya akan lebih lama. Itu yang pertama. Proses hitungan ya, atau
iterasinya lebih lama. Yang kedua, jarak antara ini lapisan batas ya atau boundary layernya dengan yang ini sudah terlalu jauh, sudah cukup jauh. Jadi tidak terlalu diperhatikan, maksudnya tidak terlalu menjadi objek yang akan diteliti. Jadi sama kayak seperti perumpamaan ya analoginya. Misalkan ada sebuah katakanlah petasan gitu ya. Misalnya ada yang suka main petasan nggak? Tahu apa kembang yang misalnya oke lah misalnya petasan ya. Petasan itu akan terasa getarannya pada radius berapa? Misalnya kalau menyalakan petasan, ini petasan terus berdiri dengan jarak 50 cm. Terasa. Tapi kalau berdirinya udah 10 meter, udah paling dengar suara aja tapi nggak terlalu getarannya. Nah, sama juga dengan ini. Karena udah terlalu jauh, udah asumsi udah jauh. Jadi efeknya itu udah ya nggak terlalu berpengaruh terhadap kondisi yang terlalu jauh. Nah, yang perlu di apa di eh, apa namanya tuh yang mau diamati adalah zona yang mendekati dinding pesawat tersebut. Nah, hal itulah yang dibuat menjadi lebih rapat. Jadi alasan keduanya karena jaraknya sudah eh, cukup jauh ya, cukup jauh. Jadi tidak terlalu memberikan pengaruh. Nah, itu menggunakan model mesh-nya yang tadi, misalnya kuadrilateral. Bisa saja nanti variasinya ada yang tadi apa? Ya, triangular. Nah, bisa saja ada yang menggunakan triangular. Misalnya untuk yang misalnya di bagian ini kuadrilateral. Kuadrilateral itu nanti jumlah node-nya atau jumlah ini ya, jumlah phase-nya. Jadi kalau dihitung misalnya node ya, ini kita hitungnya node-nya aja. Ini kalau dihitung berapa nih? Satu, ngitungnya dari sini ya, domainnya 1, 2, 3, 4. Itu 1. Berarti kalau bergeser lagi, kalau ada 2, 4 dikali 2. Ditambah dengan 2 ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Sampai berapa banyak mesnya. Nah, misalkan ya, setelah dihitung, jumlahnya itu ada 250 not. Lalu yang dilakukan tadi ada mesh independent test, halnya lagi memvariasikan dengan 300 not. Dan tiap kenaikan 50 ya, 250, 300, kemudian 350 not. Nah, dari ketiga kondisi ini, kondisi 1, jumlah notnya 2 dan 3 ini, yang mana lebih mendekati kondisi aktualnya. Nah, untuk memvalidasinya itu ya bisa dilakukan dengan metode yang berbeda, metode lainnya misalnya menggunakan wind tunnel atau terowongan angin. Nah, nanti akan dilihat tren grafiknya, grafik misalnya grafik kecepatan ya, kecepatan di misalnya letakkan titik ukurnya di bagian ini. Nah, ini ada titik ya. Nah, di bagian ini diletakkan sensor ukur untuk turbin angin bukan turbin angin maksudnya airfoilnya.
Kemudian didapatlah hasil pengujian kecepatannya itu dalam waktu ini, karena kan dinamis ya, misalnya tren grafiknya itu ini biar berwarna ya, ini misalnya hubungan antara P kecepatan dengan T, dengan time, dengan waktunya. Nah, dari hasil eksperimen didapat umpama ya, misalnya grafiknya itu trennya seperti ini. Itu eksperimen. Lalu pada saat dilakukan simulasi, ternyata grafiknya untuk 250 ya, yang kondisi pertama, kondisi ini, yang pertama ini, grafik yang didapatkan seperti ini. Kemudian yang 300 di atasnya ternyata. Nah, lalu yang misalnya yang 250, 300, lalu ada yang terakhir adalah 350. Nah, ketika 350 itu didapat grafiknya yang paling mendekati. Nah, jadi ya, jadi yang inilah yang digunakan untuk model mesh tersebut. Simulasi dengan eksperimen itu sama-sama saling memiliki error masing-masing. Errornya itu ya simulasi ada errornya yang tidak bisa dihindari. Salah satunya adalah round of error, faktor pembulatan, kemudian model persamaan matematika yang dipakai, karena model tersebut belum juga bisa merepresentasikan kondisi aktualnya. Lalu untuk eksperimen ada juga faktor error. Ya, salah satunya dari peletakan alat ukur. Alat ukurnya peletakannya seperti apa, kemudian sensitivitas dari alat ukur, ketidakpastian dari alat ukur tersebut juga memberikan kontribusi terhadap hasil yang diperoleh. Karena sama-sama saling memiliki error, sehingga yang dilakukan adalah melihat kecenderungan, kemiripan. Nah, ini yang dilakukan oleh misalnya ini yang warna biru itu adalah eksperimen, yang warna merah ini adalah simulasi CFD-nya untuk variasi jumlah node untuk mendapatkan model node apa yang dipakai, lalu berapa jumlah node yang dipergunakan. Yang dilihat adalah kecenderungan atau kemiripan. Ketika misalnya di bagian ini, misalnya ini ilustrasi ya, ini ilustrasinya. Ini eksperimennya seperti ini, warna biru ya. Lalu di bagian simulasi, misalnya menggunakan node jumlah 250, ternyata grafiknya bukan memulai dari bawah ya, garisnya. Garis ini bukan dari bawah tetapi dari atas. Kalau ini kan dari bawah ya, ini dari atas, lalu seperti ini. Nah, yang akan menjadi pertanyaan, yang benar eksperimen atau simulasi? Ini belum tentu juga. Eksperimen juga bisa jadi eksperimennya salah. Nah, yang dilakukan adalah mengecek memverifikasi ya, mengulangi lagi eksperimennya. Misalkan ya, ini ya nanti eksperimen dilakukan lagi. Kalau dia ngulangin lagi, dan misalnya percobaan pertama ya eksperimen, ternyata grafiknya lengkungannya seperti ini. Terus kedua
eksperimen masih lagi seperti itu, dicek lagi misalnya apakah alat ukurnya naruhnya sesuai, atau alat ukurnya sensitivitasnya cukup lemah atau cukup bagus, ternyata masih berfungsi dengan baik ya alat ukurnya. Nah, misalnya sudah dilakukan berulang, ternyata masih kecenderungan seperti ini. Kemudian untuk simulasi, ternyata simulasi pertama seperti ini. Simulasi kedua, kan simulasi kan bisa berubah-ubah. Kita ganti model turbulensinya, pasti grafiknya akan berubah lagi. Atau ganti kondisi batas juga akan berubah lagi. Itu yang dicek. Lalu bagaimana menentukan apakah kondisi batas yang dipakainya itu hampir mendekati kondisi aktual atau sulit dilakukan di simulasi tersebut. Ya. Jadi yang dilakukan adalah mengulang hasil eksperimen, dilihat lagi kecenderungannya seperti apa, hasilnya berapa kali percobaan, dan simulasi juga sama, dilihat lagi model dari awal ya, dari gambarnya, apakah penggunaannya itu asumsinya skala 1:1 atau skala 1:2, kemudian model fluida yang digunakan, bisa saja fluida pada saat yang disetting menggunakan fluida uncompressible atau fluida non Newtonian, atau properties fluidanya yang dimasukkan ada yang salah dan seterusnya. Kemudian ketika itu semuanya sudah dicek, dilakukan dicek, nanti akan ada perbedaan bentuk grafik yang didapat. Nah, perbedaan itulah yang nanti yang tadi kemiripan antara hasil eksperimen dengan simulasi. Jika sama persis itu nggak mungkin. Misalnya kalau diilustrasikan di gambar ya, kalau dibuat grafik, yang biru ini adalah hasil eksperimen percobaan, lalu yang simulasi itu sama persis, dan itu tidak bisa juga, karena hal ini antara eksperimen dengan simulasi sama-sama memiliki faktor error. Jadi itu tidak mungkin, dan akan menjadi pertanyaan, apakah hasilnya dibuat cocok, maksudnya dicocok-cocokin ya supaya mirip, atau bagaimana, karena dua metode itu sama-sama memiliki error. Yang dilihat adalah kemiripannya atau kecenderungan dari apa? Yang eksperimen. Nah, di bagian ini kan pertama yang satu-satu ya, untuk eksperimen dicek dulu apakah alat ukurnya sensitif. Terus kalau misalnya alat ukurnya sudah dipakai cukup lama ya, apakah perlu dilakukan kalibrasi lagi. Lalu yang kedua, peletakan dari alat ukur. Maksudnya kalau kita ingin mengukur angin dari sini ke sini, sedangkan sensornya ada di ujung sini kan, jadi harus seperti ini. Jadi posisi peletakannya. Ketika itu sudah maksudnya sudah sesuai, dirasa sudah tidak ada kesalahan lagi atau tidak ada keliruan lagi, lalu masuk ke simulasinya. Nah, untuk simulasinya
ini banyak variabelnya. Tadi ada persamaan matematika. Persamaan matematikanya itu misalnya kondisi aktual ini kita asumsinya apakah asumsinya itu alirannya turbulen atau laminar. Oke, misalnya asumsinya setelah divisualisasi dari wind tunnel itu hasilnya adalah turbulensi. Turbulen juga banyak modelnya. Apakah menggunakan turbulen K omega, K epsilon atau apa SST dan seterusnya. Itu nanti dilihat itunya. Nah, ketika kondisi kemiripan itu hampir serupa, berarti model itu yang hampir mendekati kondisinya. Nah, kemudian misalnya setelah dicoba-coba model turbulen K epsilon seperti ini ya, terus K omega juga seperti ini, lalu model persamaannya juga seperti itu. Nah, umumnya sih itu jarang terjadi ya, tapi untuk bisa melihat lagi, memverifikasi lagi, karena metode itu banyak. Bisa saja nanti software ini dia menggunakan finite volume ya kalau pakai Fluent. Coba gunakan tools yang berbeda. Sama-sama software. Misalnya kalau yang ini pakai finite volume, yang satu finite element, metode elemen 3. Nanti coba dilihat itunya. Tren dari grafik yang didapatkan. Jadi setelah didapat nanti bisa terlihat itunya. Tapi umumnya selama ini sih belum nggak sampai se ekstrim itu. Andai kata terjadi sampai se ekstrim itu, ada dua kemungkinan. Dicek lagi eksperimennya salah naro alat ukur atau simulasinya yang salah. Eksperimen atau simulasi. Jadi sama-sama lihat lagi itu. Ya. Kemudian itu ilustrasinya untuk yang struktur kuadrilateral. Lalu yang berikutnya adalah ada ini seperti ini tipenya. Nah, ini dia mensimulasikan objeknya berbentuk lingkaran ya, silinder. Lalu ada fluida yang mengalir di bagian ini dari depan. Yang ingin dilihat adalah bagaimana pola aliran yang terbentuk di bagian belakang ya. Jadi bisa terlihat ada perbedaan di bagian ini, meshnya lebih rapat, kemudian di bagian ini lebih renggang. Artinya ketika di bagian tersebut dibuat lebih rapat, berarti bagian inilah yang akan dilihat secara detail perubahannya. Jadi ingin melihat, misalkan ingin melihat pola aliran ya atau tidaknya, ada vortex di bagian ini. Ya, lalu yang berikutnya adalah model mesh seperti ini. Ini 3 dimensi, multi block struktur. Di bagian tersebut ada seperti ini ya bentuknya, meshnya. Kemudian mesh tersebut cukup rapat ya di bagian atau terstruktur di bagian tengah ini, karena yang ingin diketahui atau mengetahui adalah fenomena di bagian tersebut. Jadi bisa saja melihat nilai kecepatan atau nilai tekanan yang terjadi. Nah, yang berikutnya kalau yang tadi quad ya, kuadrilateral ya. Nah, yang ini kuadrilateral gridnya untuk airfoil. Kemudian di bagian berikutnya ada
segitiga, triangular grid. Jadi bentuknya grid segitiga. Hal yang serupa dilakukan untuk objek yang akan disimulasikan, sekelilingnya dibuat lebih rapat ukurannya, fine-nya. Kemudian semakin menjauh, semakin merenggang. Nah, ya sama seperti tadi analoginya, ketika ada orang berada di dekat objek yang meledak dengan jarak 50 cm, yang satu dengan jarak 10 meter, yang satu jarak dengan 100 meter, yang paling terasa itu jarak yang paling dekat. Nah, hal inilah yang dilakukan. Jadi hal yang paling mempengaruhi berapa besar nilai tekanan, berapa besar nilai kecepatan, berapa besar nilai turbulen yang terbentuk adalah kondisi yang paling dekat dengan objek yang akan disimulasikan tersebut. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan? Atau ada yang mau didiskusikan lagi? Nah, untuk yang selanjutnya adalah model mesh tetrahedral. Ini variasi ya, karena di software aplikasi CFD itu ada beberapa variasi yang bisa dipergunakan. Ini ada tetrahedral grid yang dibuat lebih rapat di bagian zona ini untuk mengetahui, misalnya untuk mengetahui pola aliran fluida yang masuk. Lalu yang selanjutnya hibrid. Nah, kalau hibrid itu ada kombinasi segitiga dan kuadrilateral, segitiga dan segi empat. Bisa melihatnya, melihat dari bagian ini, kalau di zoom, ini 4 ya, 4 not ya, 4 titik, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tapi di bagian selanjutnya berbentuk segitiga. Ini adalah hibrid atau mengkombinasikan model grid yang dipakai. Ya. Lalu ada juga model gridnya ini non konformal hibrid. Jadi ada bentuknya, variasinya seperti ini. Ini ada model 4 not, lalu ininya 3 not. Ya, oke. Untuk bagian ini, tadi kelompoknya ini ya, aerodinamika karakteristik of NACA 0012 versus dengan NACA 4418 untuk airfoil turbin angin. Kemudian yang jadi pertanyaan, idenya apa kira-kira untuk artikel atau apa buat tugasnya? Sudah apa yang mau divariasikan, maksudnya apa? Gimana? Pasif di bagian ini dipasang apa? Kemudian untuk apa? Turbin angin atau untuk NACA nanti?
Nah, oke, nacanya sama. Nah, berarti itu ya nanti yang mau dilakukan. Nah, kemudian coba cari apakah ada yang pernah melakukan itu juga nggak? Maksudnya dengan ini ya. Ini kan kalau dilihat judulnya kan ini. eh, Nah, judulnya adalah aerodinamika karakteristik Naka 0012 dan Naka 4418 ya. Nah, di bagian ini mau dipasang apa tadi namanya? Apa? Flap. Kayak gini ya. Nah, nanti dilihat di penelitian sebelumnya ada nggak orang yang melakukan pemasangan flap untuk Naka 0012 dan Naka 4418. Kalau sudah ada, berarti itu sudah ada yang bahas. Cari boleh juga misalnya menggunakan Naka 0012 atau 4415 tapi nggak pakai flap, misalnya pakai aliran jet di belakangnya, itu jet apa, jet sintetik atau jet apa, jet continue, atau variasinya menggunakan misalnya pakai plasma, atau kemarin itu yang apa, untuk apa namanya itu, seperti lubang-lubang kecil itu apa yang kayak yang bis bis yang dimpel ya. Nah, itu juga dilihat di situ ada nggak yang melakukan itu. Kalau misalnya belum ada, berarti celahnya masuk di situ. Tapi kalau misalnya sudah ada yang pernah melakukan itu dengan apa, nakanya sama, ya berarti itu sudah pernah dibahas dari tema yang kira-kira orang lain belum ceritakan atau belum bahas, berarti masuknya ke sana. Kenapa? Boundary conditionnya. Hmm. Nah, oke, kalau misalnya ada sama seperti itu, tapi nakanya sama. Naka berapa? 00 ini ya, 12. Itu kecepatannya berapa? Kecepatan 3 kali 10 pangkat 5 apa nih, meter per second. Oh, Reynolds-nya ya. Bilangan Reynolds-nya 3 kali 10 pangkat 5. Nah, nanti artikelnya apa? Jurnalnya. Oh, 1 Naka 0012 dengan 3 kali 10 pangkat 5 ya bilangan Reynolds-nya. Artikelnya udah dapat ya, masih udah bisa dibaca ya, di download ya. Nah, terus nanti kalau itu apa yang mau divariasikan? Kondisi batasnya, boundary conditionnya. Hmm? Uh-huh. Ya, oke, pakai boundary condition yang ini ya, pakai boundary condition yang ini. Kemudian ini kondisi batasnya apa, dia cerita secara detail nggak kondisi batasnya? Ini ya, boundary conditionnya seperti ini ya. Inlet, aerofoil, outlet, velocity base, ini ada variasi nggak nanti? 6 kali 10 pangkat 6. Oke, 3 kali 10 pangkat 5. Kemudian yang mau dibuat di artikel, bilangan Reynolds-nya berapa yang mau di artikelnya?
6 kali 10 pangkat min 6. Nah, berarti nanti artikel yang mendekatinya itu yang tadi yang pakai flap itu artikelnya apa judulnya? Efek efek penggunaan ya. Penggunaan titik-titik ya kan karena apa panjang ya. Nah, nanti dibuatnya itu berarti mengacu ke sini nih. Apa? Introduction struktur penulisannya itu segitiga terbalik ya. Jadi pada saat di bagian tersebut ini bagian awal masih cerita secara general ya, secara umum, tapi masih ada korelasi dengan judul artikel. Judul artikelnya masih ada hubungannya terus, masih cerita. Kemudian di bagian ini adalah masuk ke artikel ini. Nanti ceritakan pada peneliti ini tahun berapa penelitinya ini efek penggunaan terbitnya 2020 pada tahun 2020 setelah dilakukan ini dengan kondisi batas ini saya yang akan dilakukan berikutnya adalah melakukan komparasi ya atau validasi komparasi dengan kondisi batas ini dengan kondisi batas apa yang mau dikerjakan. Jadi poinnya adalah ini harus masuk ke referensinya, referensi di artikelnya. Jadi itu dimasukkan sebagai apa titik. Jadi artikel itu kan sebagai titik awal melangkah ke depan mau apa yang mau dilakukan atau apa yang mau dikerjakan dan berbeda dengan yang sudah pernah ada gitu, yang sudah pernah artikel yang sudah pernah diterbitkan. Untuk masalah tadi apa naka ya, kalau nakanya 0012 ya nggak apa-apa, masalahnya sama. Tapi ada variabel yang berbeda. Ada variabel berbeda, misalnya di naka ini dia menggunakan ini dia kasih keterangan nggak ini? Misalnya turbulen ya, model turbulennya apa? Turbulen. Nggak kasih. Nah, ini dia menggunakan metodenya adalah ini turbulen Spall-Allmars namanya ini. Nah, nanti bisa juga memvariasikan model turbulensinya. Misalkan pakai turbulen K omega, K epsilon atau apa SST, nanti akan keluar grafik. Ketika ada perbedaan grafik itulah baru masuk analisis penulis. Why-nya kenapa? Misalnya kalau ilustrasinya ketika dia pakai turbulen ini singkat aja misalnya SAT ya, singkatan dari Spall-Allmars turbulence ya. Terus lalu yang divariasi mencoba menggunakan model turbulen ini K omega. Ternyata hasilnya seperti ini. Ketika ada perbedaan, yang satu seperti ini ya, grafiknya itu nah ini. Kemudian yang satunya lagi dia naik ke atas. Nah, inilah yang masuk dengan why-nya, kenapanya. Itu yang mesti keluar dari penulisnya, apa yang melakukannya simulasi tersebut.
Kenapa ada perbedaannya? Nanti bisa cerita di situ analisisnya, misalnya dalam bentuk 2 kalimat atau 3 kalimat. Pada model turbulensi ini misalnya viscosity yang digunakan terlalu rendah, terlalu tinggi, sehingga viskositas itu memberikan pengaruh terhadap nilai kecepatan. Itu umpama ya. Tapi kan nanti kan harus dilihat dulu. Hanya ketika menggunakan model model matematiknya itu, coba dilihat persamaan matematiknya, lalu perhatikan rumus-rumusnya. Seperti kayak misalnya ilustrasi sederhananya kan, kalau ini mudahnya ya, rumus kecepatan apa? P sama dengan S per T ya. Itu kan ilustrasinya seperti itu. Yang memberikan pengaruh terhadap kecepatan itu adalah, ini adalah jarak dan ini adalah waktu ya. Nah, berarti dua kondisi ini yang memberikan pengaruh. Nah, jadi pada saat melakukan analisis ya lihat aja persamaan yang digunakan oleh simulasi tersebut. Misalnya yang Spall-Allmars turbulent itu dilihat model persamaannya, rumusnya apa aja. Nanti pada saat mengkomparasi dengan K epsilon ya, nanti dilihat K epsilon itu apa aja persamaan yang digunakan. Nah, perbedaan itulah atau nilai variabel itulah yang memberikan pengaruh terhadap hasil yang didapat. Jadi misalnya ini S-nya dirubah, T-nya dirubah, berarti pengaruh terhadap nilai V. Sama di turbulen, ketika misalnya viskositasnya naik atau viskositasnya diturunkan, lalu ada misalnya ada pengaruh friksi atau gesekan antara fluida yang mengalir ya dengan dindingnya, menimbulkan nilai kecepatan berbeda. Jadi melihat dari itu, kemudian ya tadi keluarlah argumennya atau pendapatnya, why-nya, kenapa terjadi perbedaan. Misalnya lalu di bagian ini kan ada potongan ya, kalau dilanjutkan ya, kenapa dia mengalami perpotongan di situ grafiknya. Berarti kan ada alasan, ada kondisi tertentu nilai tersebut sama untuk sehingga dia saling menyilang. Jadi ada di bagian ini, terus ini hilang. Jadi ada titik tertentu dia silang. Nah, itu kenapa terjadi perpotongan antara hasil model turbulen SAT, Spall-Allmars dengan misalnya K epsilon. Kenapanya? Yang perlu keluar itu adalah why-nya, kenapa sih bisa seperti itu? Nah, itu yang harus bisa bisa bunyi, maksudnya bisa dikeluarkan argumennya dapat. Ya, oke. Jadi seperti itu. Kemudian gimana untuk kelompok yang tadi presentasi, bisa ya untuk maksudnya mengeksplor artikel apa ya yang mau dilakukan atau disimulasikan. Jadi yang dibuat adalah cari artikel yang mendekati dengan kondisi yang akan dikerjakan, kemudian lihat artikel tersebut potensi apa yang belum dibahas, potensi apa yang belum diceritakan atau dikaji di artikel tersebut. Di bagian itu yang bisa masuk untuk dijadikan tulisan, maksudnya artikel. Ya,
Oke, kalau tidak ada saya akan masuk lagi ke apa tadi, ceritain tadi ya, maksudnya, di bagian ini, eee eee, artikel yang tadi untuk materinya. Nah, yang selanjutnya adalah model-model mesh atau grid. Di poinnya di model mesh, grid itu memberikan kontribusi untuk hasil yang akan didapat atau hasil yang akan diperoleh, itu ada kontribusinya terhadap eh, post processing. Post processing itu ya hasil yang dikeluarkan. Bisa saja hasil yang dikeluarkannya itu berupa grafik, kemudian berupa konturnya itu ya eh, bisa kontur kecepatan, atau kontur tekanan, atau kontur eh, turbulen kinetik energi, dan kontur yang lain. Nah, ini ada beberapa contoh. Ini contoh aja ya, maksudnya beberapa, sebenarnya banyak software aplikasi CFD. Ya, dengan kata lain, Microsoft Excel yang Word ya, Office Word atau Excel itu juga bisa menjadi CFD, Computational Fluid Dynamics. Ya, bagaimana caranya? Ya, selama kita mengetahui model matematiknya, model matematik yang digunakan oleh software tersebut pada saat melakukan kalkulasi. Jadi kalau tahu, bisa mengerti atau memahami model tersebut, ya buat aja coding di Microsoft Excel. Nanti akan ketemu misalnya berapa nilai eh, titik tekanan berapa atau kecepatannya berapa, itu bisa didapatkan. Ya. Untuk software yang ada, ini software paket ya. Software paket itu software yang eh, tinggal pakai aja. Tinggal misalnya, mau simulasinya pakai model Epsilon, ya tinggal diklik, diaktifkan. Atau mau simulasinya, asumsinya aliran invisit, atau aliran yang tanpa kekentalan, tanpa viscosity. Berarti tinggal mengaktifkan itu. Atau juga misalnya melakukan simulasinya untuk aliran yang mengalirkan fluida bertemperatur, tinggal dipilih. Ini ada software-softwarenya seperti Fluent, SolidWorks, Ponic. Ini Ponic kalau pernah dengar, tapi nanti cari aja di internet ya. Itu juga merupakan salah satu software aplikasi CFD. Flow 3D, Flow 3D itu juga simulasi CFD. CFD Soft itu juga software. Start CD juga software CFD. MSC Software, MSC ya, software juga masuk ke dalam software CFD. Di MSC ini banyak ya, ada yang bisa untuk VA, finite element, untuk menghitung struktur, analisis. Kemudian ada lagi Abacus. Kalau pernah dengar Abacus CFD, juga masuk dalam salah satu software CFD. DLL dan lain-lain. Jadi banyak tools atau perangkat yang bisa dipergunakan untuk melakukan simulasi CFD. Untuk software tersebut, antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 software ini memiliki style ya, atau memiliki cara penggunaan yang berbeda. Jadi kalau misalnya di Fluent ya, kan ada drawingnya ya, drawing itu bisa di Gambit,
kemudian bisa di Time Modeler. Kalau yang sekarang itu pakai apa? Yang ANSYS itu drawingnya itu kalau kalau yang dulu kan gambarnya itu di Gambit ya. Kemudian desain modeler yang sekarang ini Fluent 22 23 itu namanya bukan desain modeler lagi, tapi ada, saya lupa ya. Tapi nanti dicek. Ini pada intinya fungsinya ya adalah untuk menggambar, untuk membuat model tersebut. Nah, ketika gambar misalnya di Gambit dengan menggambar di SolidWorks, ya langkahnya berbeda algoritmanya. Kalau di SolidWorks kan klik line, tarik garis, nanti di extrude bentuk pipa. Tapi kalau di Gambit harus menentukan ininya titik X-nya berapa, Y-nya berapa, 00 atau titik koordinat awalnya. Setelah dapat itu baru nanti dibuat berapa radius yang digunakan. Setelah membentuk lingkaran baru di extrude. Penggunaannya atau langkah-langkahnya itu memiliki perbedaan ya untuk tiap software. Tapi di bagian akhir ya tujuannya adalah untuk lakukan simulasi aliran fluida. Ya, lalu yang selanjutnya adalah perhitungan CFD untuk simulasi tergantung pada yang pertama algoritma numerik dan struktur data yang diinput. Ini ada hubungannya dengan kalau algoritma numeriknya berhubungan dengan equation atau persamaan yang digunakan. Jadi persamaan yang digunakan. Kemudian struktur data. Jadi ini adalah kondisi batas. Kondisi batas atau boundary condition ya, boundary condition yang dimasukkan ke CFD. Kemudian yang kedua, parameter diskrit. Parameter diskrit sama seperti yang tadi, kualitas mesh, jumlah mesh yang 250, kemudian ada 300, lalu 350, ukuran yang rapat atau renggang, ini memberikan pengaruh. Kemudian waktu. Nah, ini ada waktu masuk ke kondisi steady atau ke kondisi unsteady. Jadi fluida tersebut diasumsikan mengalir secara sama atau steady dalam setiap waktu atau mengalami perubahan untuk tiap waktu ya. Misalnya dalam waktu detik pertama kecepatannya akan berbeda dengan detik kedua. Detik kedua juga berbeda dengan detik pertama dan detik kedua. Dan detik keempat, waktu yang keempat juga akan mengalami perbedaan. Lalu yang berikutnya, bahasa pemrograman. Ini code-nya pada saat software tersebut digunakan. Misalnya
Fortran. Fortran itu juga bisa menjadi software CFD. Lalu ada juga yang pernah dengar OpenFOAM ya? Ya, OpenFOAM itu juga adalah software CFD. Code-nya atau cara mengoperasikan atau cara membuat skripnya itu akan ada perbedaan. Hal lain, jadi perhitungan CFD untuk simulasi aliran tergantung pada hardware. Hardware itu ya PC-nya atau komputernya atau laptop. Nah ini nanti misalkan menghitung atau menjalankan simulasi dengan i5, yang ini i7, dan ini ada i9. i9 ada yang pernah coba i9 Intel itu buat komputer game, laptop gaming ya, ROG ya, Republic of Gaming. Nah, software aplikasi CFD itu yang biasa suka main game itu ya ini cocok diinstal oleh software aplikasi karena speknya tinggi. Kalau gamenya itu pakai laptop ya, terus VGA-nya sudah virtual graphic accelerator-nya itu udah tinggi, berapa VGA-nya, RAM-nya juga udah besar, lalu udah nggak pakai hard disk lagi ya, pakai SSD ya, solid state drive, itu juga lebih cepat lagi. Untuk software CFD ya, kalau misalnya kalau pengen beli laptop yang bisa buat simulasi ya cari aja di tempat jual laptop, tapi cari laptop yang bisa buat main game yang yang 3D. Itu speknya udah tinggi untuk simulasi. Dia bisa RAM-nya ada berapa ya? 32 ya, 32 RAM. Terus udah pakai SSD ya, solid state drive. Itu cocok untuk digunakan untuk simulasi. Kemudian paralel. Nah, ini paralel ini komputernya dan juga sistemnya itu pakai server. Jadi ada komputer 1, 2, 3, ini 4 ya. Nah, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lalu dimasukkan software CFD, software aplikasi CFD. Nah, 1, 2, 3, 4 ini membagi persoalan dari simulasi yang dikerjakan, misalnya mensimulasikan aerodinamika ya. Jadi dia akan bagi-bagi, yang ini bekerja kalau dibagi 4, 25%, ini 25%, 25%, 25%. Jadi kerjanya berbagi-bagi, berbeda dengan misalnya hanya satu menggunakan PC. Jadi dia 100% ditangani oleh satu komputer. Kalau yang ini paralel, satu kasus tapi dikerjakan oleh 4 komputer, 4 PC. Komputer yang bekerja ya lebih ringan, dia hanya mengerjakan 25%, 25% terdistribusi ke komputer yang lain. Tapi kalau yang satu PC, satu kasus ya diselesaikan oleh satu komputer itu. Nah, hal inilah yang juga memberikan
pengaruh perhitungan untuk simulasi aliran CFD-nya. Ya, lalu yang berikutnya kualitas hasil dari simulasi tergantung pertama model atau equation ya, atau persamaan yang dipergunakan, dan asumsi yang dimasukkan atau asumsi yang dipergunakan. Ketika asumsinya mendekati atau hampir ya, bahasanya itu hampir aktual kondisi sebenarnya, ya nanti pengaruhnya terhadap hasil yang didapat dari simulasi. Kemudian yang selanjutnya 2D atau 3 dimensi. Hasil simulasi ini tergantung pada kondisi 2 dimensi atau 3 dimensi. Jadi pada saat mensimulasikan dengan kondisi 2 dimensi dengan 3 dimensi ada perbedaan. Misalnya untuk 2D berarti pada saat melakukan perhitungan, software tersebut hanya menggunakan misalnya 2 persamaan momentum arah bidang X dan momentum arah bidang Y. Sedangkan yang di kondisi 3 dimensi berarti menggunakan perhitungan untuk momentum bidang X, bidang Y, dan bidang Z. Jadi ada perbedaan. Nah, perbedaan itu memberikan pengaruh terhadap kualitas hasil dari simulasinya. Jadi pada saat membuat simulasi dengan 2D, dengan 3 dimensi, ya kualitasnya itu ya dipengaruhi juga oleh model yang digunakan. Lalu yang selanjutnya mesh, time step, waktu, error, indikator error juga bisa dibaca dari softwarenya. Umumnya kalau software paket itu ada penjelasan atau keterangan pada saat melakukan kesalahan atau error, nanti akan ada tulisan warning dengan kalimat tertentu ya. Nah, dari bagian penjelasan itulah yang bisa nanti diartikan indikator errornya itu seperti apa. Kemudian pemilihan shopping kriteria. Jadi kriteria apa yang dibutuhkan atau kriteria apa yang tidak dimasukkan ke dalam simulasi yang ingin dikerjakan tersebut. Ya, lalu yang selanjutnya adalah post processing dan analisis. Untuk post processing dan analisis ini tujuan dari post processing, jadi post processing ini bertujuan untuk mengeluarkan hasil simulasi. Jadi post processing tujuannya adalah untuk mengeluarkan hasil simulasi dalam rangka untuk mengeluarkan informasi apa yang dibutuhkan. Jadi pada saat membutuhkan informasi grafik, berarti nanti melakukan plottingnya itu ya memplotting tampilan grafik. Umumnya grafiknya itu dalam bidang 2D ya, bidang X dan Y.
nanti keluar grafik seperti ini, atau nanti hasil dari grafiknya seperti ini. Itu adalah grafik yang dibutuhkan sebagai informasi. Nah, sebagai contoh misalkan untuk perhitungan ya, untuk perhitungan di bagian ini ada yang ditampilkan stream function fungsi alir. Stream itu alir ya, di fungsi alir atau garis alir itu bisa dikeluarkan. Kemudian vorticity ini adalah vortex atau pusaran. Lalu intensity turbulen. Intensity turbulen itu banyaknya atau nilai turbulen intensitas itu seberapa besar yang terjadi. Misalnya ini ilustrasi ya, ini ilustrasinya seperti ini. Ini ada kondisi seperti ini yang akan disimulasikan. Lalu ada fluida yang masuk dari bagian samping. Selanjutnya fluida tersebut mengalir, terus ini akan mengalir dan membentuk vorticity. Ini adalah vortexnya atau pusaran. Kemudian turbulen. Untuk turbulen, arti dari turbulen itu adalah aliran yang random, aliran yang acak. Nah, di bagian mana atau di zona mana aliran tersebut paling banyak menghasilkan turbulen yang acak tersebut atau aliran yang acak. Ketika munculnya banyaknya nilainya ada di sini, misalnya ini intensity turbulennya 10 dan yang ini adalah 8, berarti turbulen yang paling tinggi itu terjadi di zona yang ini. Itu adalah intensitas turbulen. Bagian ini bisa ditampilkan di hasil post processingnya. Jadi tinggal klik, pilih menu intensity turbulen, nanti akan keluar konturnya, bentuk model turbulensi yang paling besarnya di daerah mana. Lalu yang berikutnya adalah menghitung ada hubungan lift. Ini gaya angkat ya, gaya angkat. Kemudian drag ini adalah gaya hambat. Itu juga bisa ditampilkan di post processing. Lalu yang selanjutnya adalah visualisasi hasil simulasi. Datanya itu adalah data satu dimensi, nilai fungsi dihubungkan dengan garis lurus. Jadi yang dilihat itu adalah pergerakan fluida untuk satu bidang aksis. Jadi bidang, kalau ini adalah bidang X, jadi yang diamati adalah arah fluida tersebut mengalir dari titik A ke titik B tanpa memperhatikan bidang vertikalnya, bidang sumbu Y-nya. Jadi yang diamati itu adalah pergerakannya arah horizontalnya. Jadi nggak melihat nilai berapa kecepatan yang terjadi pada bagian vertikal atau horizontalnya. Itu satu dimensi. 2D streamline. Streamline ini garis alir, tingkat kontur. Jadi ada kontur yang
mengalami perubahan, misalnya ada warna merah, terus turun lagi ada orange-nya orange cerah, kemudian agak pekat masih orange, terus paling tinggi lagi orange yang orange yang gelap. Nah, itu adalah tingkat konturnya. Kemudian diagram warna 3D, cut line, cut plane ini gambar 3 dimensi, tapi dilihat untuk bidang tertentu. Jadi kalau ini diilustrasikan ya, digambarkan, ini ada objek, misalnya objeknya itu bentuknya seperti ini, biar mudah, berbentuk balok ya. Lalu di bagian ini kalau digambar, ini merepresentasikan sumbu Y, dan ini adalah X, dan ini adalah Z. Untuk cut plane-nya ini misalnya di slice, ini dipotong di bagian ini. Misalnya di slice, nah di slice potong di bagian ini. Jadi yang dilihat adalah bidang Y dan Z-nya. Y dan Z. Untuk X-nya tidak dilihat. Tapi yang melihatnya pergerakan arah bidang Z dan bidang Y. Kemudian ada isosurface. Isosurface itu iso itu berasal dari kata sama ya, ragam. Jadi pada surface, misalnya surface bidang Y dan Z, bidang Y dan Z, ini seberapa seragamkah misalnya untuk nilai kecepatannya. Jadi nanti akan ada keluar warna-warni. Jadi seberapa seragam warna yang ditampilkan untuk bidang Y dan Z. Kemudian isovolume, pada volumenya, berarti melihat dalam bidang Z, bidang X, dan bidang Y. Jadi dilihat dalam kondisi 3 aksis atau 3 bidang, 3 sumbu ya, bidang X, bidang Y, dan bidang Z. Lalu plot vektor ini bisa melihat arah kecepatan, karena kecepatan itu merupakan besaran vektor. Hanya apakah kecepatannya itu dari sini, dari titik A ke titik B, atau kecepatannya berlawanan dari titik B ke titik A. Itu adalah vektornya, plot vektor. Kemudian partikel tracing. Jadi nanti bisa dilihat ada partikel yang berpindah di bagian tersebut. Lalu video, animasi video. Ya. Di bagian selanjutnya ketidakpastian dan kesalahan ya, atau ketidakpastian atau kesalahan. Ketidakpastian itu uncertainty-nya. Kesalahan ini adalah error. Apakah hasil simulasi siap
dipercaya? Yang menjadi pertanyaan ya, apakah hasil simulasi CFD dapat dipercaya? Tergantung pada tingkat ketidakpastian dan pada efek kumulatif dari berbagai kesalahan. Yang pertama, ketidakpastian didefinisikan sebagai potensi kekurangan karena kurangnya pengetahuan atau informasi mengenai model turbulensi apa yang sesuai atau cocok untuk kondisi yang akan disimulasikan. Jadi pengetahuan mengenai turbulensinya, apakah turbulensi tersebut cocok dan sesuai. Lalu yang berikutnya, kesalahan didefinisikan sebagai kekurangan dengan alasan sebagai pertama, alasannya adalah kesalahan tidak memiliki prosedur standar untuk mendeteksi kesalahan. Jadi di numerik atau di simulasi ini, standar untuk simulasi itu yang menentukan adalah usernya yang menggunakan toolsnya. Nah, karena standarnya itu setiap orang, maksudnya setiap user itu kan bisa saja memiliki standar yang agak berbeda. Nah, ini yang menjadi menjadi bagian penting dalam hal mendeteksi kesalahan yang terjadi pada simulasi yang akan dikerjakan tersebut. Ya, lalu yang selanjutnya, untuk mengklasifikasi kesalahan, pengakuan kesalahan, pemodelan kesalahan fisik akibat dari ketidakpastian dan sengaja dari penyederhanaan. Ini perkiraan dari error dari PDA, partial differential equation. Lalu ada persamaan aljabar, discrete karena resolusi gridnya terbatas, discrete kesalahan sementara karena ukuran time step yang terbatas. Selanjutnya kesalahan konvergen iterasi yang tergantung pada kriteria berhenti. Lalu yang berikutnya adalah round of error karena keterbatasan pembulatan di komputer. Jadi berapa digit atau berapa angka yang dipergunakan. Nah, itu adalah bagian-bagian yang menimbulkan atau bisa mengartikan klasifikasi kesalahan yang terjadi pada saat menggunakan CFD, Computational Fluid Dynamics. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang mau diskusi? Ya, kalau tidak ada,